Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Flores Timur. Dengan saya, Yohanes Kewa Ama dari SD Kleter. Dan saya Albertus Patimolan dari SMP Negeri 1 Atap Lamabolo. Dan saya Vincentius Narek dari SDK Riang Padu. Dan saya Marius Masarigo dari SD Impres Lowopau. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak John. Selamat pagi juga Bapak. Apa kabar hari ini? Kabar baik. Baik Pak, terima kasih. Dan sebelum kita melakukan diskusi coaching kita pada hari ini, terlebih dahulu saya melakukan beberapa pertanyaan mengenai rubrik penilaian kita hari ini. Jadi dalam rubrik penilaian itu, yang pertama prinsip coaching. Di dalam prinsip coaching itu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah itu rubrik penilaian kita hari ini. Dan pada coaching kita hari ini juga, coach dan coachee akan saya amati dan dinilai sesuai dengan rubrik penilaian. Jadi apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian juga bagaimana memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach itu sendiri. Dan jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah sebelum kita masuk ke proses coaching selanjutnya, ada pertanyaan yang mau saya tanyakan. Kompetensi apa yang Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik, terima kasih Pak. Untuk kali ini dalam proses coaching ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu mungkin yang pertama yaitu presence atau kehadiran penuh, sehingga saya juga bisa secara maksimal mendengar keluhan dari coaching. Lalu saya juga mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coaching, dan juga yang paling penting itu saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga barangkali ini boleh membantu coaching untuk boleh menyampaikan persoalannya dengan leluasa. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan dalam coaching kali ini yaitu mendengarkan aktif, kehadiran penuh. Yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Yang kedua, kompetensi mana yang dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi pada kesempatan ini? Baik, menurut saya untuk kompetensi yang dikembangkan secara spesifik itu mungkin barangkali pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot ini mungkin tujuannya sangat penting, sehingga barangkali secara spesifik saya ambil pertanyaan berbobot ini untuk membantu coaching, sehingga dia boleh, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dia boleh menyampaikan masalahnya dengan leluasa. Jadi kompetensi spesifik itu tadi menyampaikan pertanyaan berbobot supaya coaching lebih leluasa untuk menyampaikan masalahnya. Nah ini pertanyaan terakhir,
indikator mana yang diinginkan atau diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Baik, jadi indikator yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini mungkin menemukan solusi ya, menemukan solusi dari apa yang sedang dialami. Nah, jadi dalam percakapan nanti indikatornya cuma itu. Mungkin kami akan berusaha untuk menemukan solusi dari masalah yang ada. Oke, Pak. Jadi itulah proses yang sebentar lagi kita akan lalui. Maka dengan demikian observasi kita kali ini, dan silakan bahwa melakukan coaching terhadap coach. Ya, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Baik Pak, terima kasih. Selamat pagi. Baik, selamat pagi Pak Albert. Selamat pagi Pak Jun. Apa kabarnya hari ini? Kabar saya baik Pak Jun. Baik ya. Ya Pak. Baik Pak Albert, silakan apa yang mungkin Bapak ingin sampaikan pada kesempatan ini. Baik Pak Jun. Hari ini saya ingin cerita dengan Bapak, ingin bercerita sedikit, meminta waktunya karena ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Bapak. Silakan. Begini Pak, saya menemukan permasalahan di kelas saya dalam pembelajaran saya. Itu beberapa siswa itu tidak aktif. Ya, sering saat proses pembelajaran mereka sendiri ngobrol dengan temannya. Terus kadang sering mengganggu temannya. Jadi membuat suasana kelas tidak kondusif. Baik, saya sudah mendengar apa yang jadi persoalan Bapak di kelas. Kira-kira perubahan seperti apa yang Bapak inginkan di kelas? Saya ingin dalam kelas saya itu terjadi pembelajaran yang menyenangkan. Semua siswa aktif dalam pembelajaran. Jadi tidak ada keributan. Saya sudah mendengar apa yang Pak sampaikan. Kami menginginkan supaya tidak ada keributan. Kira-kira langkah-langkah apa saja yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi masalah yang tadi Bapak sebutkan tadi? Baik Pak John, seperti ini yang sudah saya lakukan. Saya sudah menyiapkan materi pembelajarannya dengan baik. Ya, saya juga kadang membawa medianya pembelajaran. Dalam kadang saya membuat video, tapi siswa tetap, ya ada beberapa siswa itu yang susah sekali ya mengikuti pembelajaran saya. Sering mereka ngobrol sendiri dan sering juga mengganggu teman yang lain yang sedang asik mengikuti pembelajaran, sehingga membuat suasana kelas tidak kondusif dan seperti yang tidak diharapkan. Saya mendengar apa yang sudah Bapak lakukan ya. Dan tadi yang Bapak lakukan tadi saya rasa luar biasa ya. Luar biasa karena sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Ya. Tapi masih ada anak yang tadi Pak sebutkan tadi, sehingga mungkin dari level 1 sampai 10 ya. Kira-kira Bapak sudah mencapai di level berapa? Ya, kalau misalkan suasana ribut seperti ini ya mungkin masih level 5 ya. Kalau tadi di level 5, kira-kira kedepannya Bapak ingin kembangkan di level berapa? Kalau mungkin level 10 mungkin terlalu tinggi, ya minimal kalau baik 8 ya. 8 ya? Ya. Saya sudah mendengar target yang begitu luar biasa ya Bapak. Ya. Kira-kira untuk mencapai level 8 Bapak, kira-kira apa yang ingin Bapak kembangkan untuk mengatasi persoalan yang Bapak sampaikan? Baik Pak.
saya sudah melakukan ya seperti tadi media pembelajaran sudah, tapi mungkin ada beberapa siswa itu mungkin kebutuhannya beda. Ya, tadi saya mungkin dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi tapi tidak memenuhi kebutuhan belajar siswa. Jadi mungkin yang saya lakukan mungkin saya harus mengidentifikasi kebutuhan siswa, belajar siswa, sehingga saat melakukan pembelajaran diferensiasi itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Albert. Terima kasih juga untuk langkah-langkahnya ke depan ya untuk mencapai target di level 8 tadi dengan memetakan siswa sesuai dengan menerapkan pembelajaran yang sudah berdiferensiasi juga sudah Pak terapkan, tapi mungkin tadi yang Pak sampaikan tadi tidak sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi barangkali yang langkah yang Pak sampaikan tadi mudah-mudahan dia boleh sampai di level 8 dan juga boleh mengatasi apa yang Pak sampaikan persoalannya tadi. Mungkin langkah ini mudah-mudahan dia boleh berjalan dengan baik dan apa yang diharapkan Pak Albert bisa terwujud ya. Iya Pak, saya semoga bisa terwujud. Ya. Baik, mungkin terima kasih Pak apa yang sudah Pak sampaikan, sudah menyampaikan langkah-langkah tadi. Mudah-mudahan di level 8 kira-kira rencana semua ini kira-kira kapan Pak? Menurut rencana Bapak apakah di semester berikut atau dalam waktu yang Bapak? Kalau menurut saya mungkin dalam minggu ini saya bisa buat untuk mengidentifikasi kebutuhan siswa. Mungkin saya akan berikan mereka ya asesmen diagnostik dan juga mungkin saya akan bertanya kepada rekan sejawat yang lain. Mungkin saya rasa dalam minggu ini saya bisa buat. Oh baik Pak, terima kasih atas langkahnya yang begitu luar biasa. Walaupun Pak Albert saya lihat kesibukannya luar biasa, tapi boleh menyuguhkan waktu yang begitu singkat ya. Nah itu luar biasa. Jadi mudah-mudahan tidak ada kendala dalam beberapa hari ke depan ini untuk boleh Pak Albert menerapkan apa yang Pak Albert lakukan. Ya. Baik, terima kasih Pak Albert atas seluruh rencananya ya. Rencananya Pak harapan boleh berjalan dengan baik. Ya baik Pak. Terima kasih juga Pak John sudah saya sekarang merasa lebih lega dan tenang karena sudah menemukan solusinya sebagai permasalahan tadi ya siswa kurang aktif dalam kelas, sering sibuk sendiri, mungkin kebutuhan belajarnya yang belum terpenuhi, jadi saya harus melakukan asesmen diagnosis atau bertanya kepada rekan sejawat yang lain. Terima kasih banyak Pak. Sekarang saya sudah merasa lebih lega. Baik Pak Albert, mungkin kita sampai di sini ya. Mungkin barangkali pertanyaan saya tunggu hasilnya, nanti kita boleh bercerita di lain kesempatan. Terima kasih ya betul. Jadi baik Pak, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang dilakukan oleh Pak. Nah itu sangat luar biasa, saya mengapresiasi itu karena Pak sudah menyampaikan pertanyaan berbobot, kemudian sesuai dengan alur kita dan juga sesuai dengan prinsip coaching. Kira-kira indikator apa yang Pak kembangkan dalam proses coaching tadi? Baik, yang pertama tadi yang saya lakukan mungkin dalam proses coaching tadi saya menerapkan alur kita. Ini yang penting saya lakukan tadi karena dengan
implementasi rencana aksi dan tanggung jawab. Ini boleh menggali opsi untuk menceritakan masalah yang dihadapi, lalu juga menemukan dia sendiri menemukan solusi. Lalu juga ada prinsip-prinsip coaching yang saya lakukan tadi, dan juga potensi inti dari coach yang juga saya terapkan pada kegiatan coaching tadi. Oke baik Pak, jadi yang disampaikan oleh Pak tadi itu sesuai dengan apa yang saya catat di sini, sangat cocok dan sangat sesuai. Dan saya sudah mencatat hal penting yang sudah berjalan sesuai dengan alur kita. Lalu Pak juga sudah menggali pertanyaan-pertanyaan sehingga dalam proses coaching tadi berjalan dua arah dengan maksimal. Ya. Lalu dalam proses coaching tadi juga Pak juga sudah menerapkan prinsip coaching. Nah, dan pertanyaan terakhir ini Pak, sebelum kita tutup kegiatan kita ini, kira-kira kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching kita hari ini? Baik, mungkin yang ingin saya kembangkan nanti, saya lebih banyak lagi memperkuat kompetensi saya terkait dengan prinsip coaching, baik dari kompetensi inti maupun prinsip-prinsip coaching itu akan saya terapkan lebih maksimal ke depannya. Dan juga salah satu yang menjadi penting untuk saya kembangkan ke depan itu mungkin sebelum melakukan coaching mungkin saya terapkan teknik, salah satu teknik yaitu teknik stop. Tujuan saya itu supaya bisa memaksimalkan potensi dari coaching, supaya dia lebih senang dengan tidak ada beban, boleh menyampaikan pikirannya. Karena ketika kita melakukan teknik stop ini boleh menghilangkan beban-beban coaching, sehingga dia boleh dengan tenang, ya, dengan pikiran yang jernih menyampaikan seluruh persoalannya dengan tidak ada beban. Mungkin hanya itu saja yang akan saya kembangkan nanti. Oke baik dari apa yang disampaikan Pak tadi tentang kompetensi yang ingin dikembangkan nanti, semoga apa yang disampaikan ini bisa berjalan maksimal dan bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan demikian observasi kita hari ini Pak, kiranya bermanfaat bagi kita dan memberikan dampak yang positif kepada kita dan pada khususnya untuk lembaga pendidikan kita. Sekali lagi terima kasih Pak dan selamat pagi. Baik, terima kasih. Baik, selamat pagi Pak Vincent. Selamat pagi juga Pak John. Ya, apa kabar? Kabar baik. Baik, oh iya, kabar baik ya. Baik Pak Vincent, sebelum kita mulai kegiatan coaching pada kesempatan ini, Pak sebagai pengamat boleh menyampaikan sesuatu pada kesempatan ini. Yang pertama, mungkin kita akan diskusikan dulu rubrik penilaian yang akan kita kembangkan dalam kegiatan coaching nanti. Mungkin yang pertama adalah kita bisa menerapkan prinsip coaching. Salah satunya yang pertama adalah kita
menunjukkan kemitraan di sana dalam coaching. Juga ada proses kreatifnya, ya. Selain itu kita juga perlu memaksimalkan potensi yang akan kita terapkan di proses coaching. Juga jangan lupa di proses coaching nanti juga ada kita juga harus memiliki kompetensi inti dari coach, yaitu kita menerapkan presence atau kehadiran penuh, lalu juga mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Jangan lupa juga melakukan coaching nanti dengan menerapkan alur tirta. Ya. Di alur tirta ini yang pertama adalah tujuan. Tujuan jangan lupa ya Pak. Tujuan, lalu identifikasi rencana aksinya apa, lalu yang terakhir adalah tanggung jawab. Lalu sebelum kita mulai kegiatan kita, ada beberapa kompetensi yang ingin Bapak terapkan nanti di proses coaching. Kira-kira kompetensi mana yang ingin Bapak terapkan dalam proses coaching? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama itu present atau kehadiran penuh, yang berikut mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu kompetensi. Baik, dari kompetensi yang tadi Bapak sebutkan ada beberapa ya. Kira-kira secara spesifik yang ingin Bapak terapkan dalam proses coaching nanti itu seperti apa? Yang pertama itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Itu kompetensi spesifiknya. Baik, kemudian yang terakhir ya, indikator mana yang ingin Bapak kembangkan? Itu indikatornya saya bisa menemukan solusi atas masalah yang saya hadapi. Baik, Bapak Vincent, kali ini pelaksanaan observasi sebelum kegiatan mungkin kita sampai di sini. Semoga proses coaching nanti berjalan dengan lancar, baik ya. Oke, terima kasih Pak Vincent. Oke, baik, terima kasih juga. Selamat pagi Pak Marius. Selamat pagi Pak Vincent. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat selalu Pak. Pada kesempatan ini Pak ada beberapa hal Pak yang mungkin saya ingin berbagi dengan Bapak berkaitan dengan beberapa hal yang terjadi di dalam pembelajaran saya Pak. Pada saat jam pembelajaran ada beberapa anak-anak saya Pak sering melakukan tindakan di luar nalar aturan yang positif. Jadi beberapa anak saya ini Pak berbicara sendiri, ada yang bergerak tanpa izin, sering mengganggu teman, dan banyak. Ada beberapa anak juga sulit diatur Pak. Baik, jadi masalah yang Pak hadapi Pak sudah ceritakan dan saya sudah mendengarkan itu.